Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Firman Tuhan yang ada dalam hati orang percaya itu adalah seperti harta. Firman Tuhan adalah harta yang berharga, harta yang indah. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan adalah way of life. Tanpa firman Tuhan, kita akan tersesat. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan kuat. Tanpa firman Tuhan, kita akan jatuh dan lemah. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Firman Tuhan harus diberitakan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan harus diajarkan seperti pengajaran yang sehat. Itu dapat kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dengan memegang firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu merupakan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan adalah hal yang baik yang dapat kita lakukan sehari-hari. Lakukan dengan iman dan dalam kasih. Melakukan dengan rela, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
tanda bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kita melakukan firman-Nya. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi. Apapun persoalan yang menimpanya, maka firman itu menjadi solusinya. Orang yang mampu menghadapi segala persoalan itu semua karena kekuatan daripada firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan sangat berharga. Sekalipun sulit, dalam keadaan menderita, miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi ingatlah, kita masih punya kekayaan dalam firman Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi umatnya. Jadi firman Tuhan seperti harta rohani, kekayaan umat Tuhan. Tapi ada satu peringatan di dalam firman Tuhan yang diajarkan dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sebab itu, kita harus mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Bukan mencari harta yang tidak kekal, tidak abadi, karena semua akan berlalu, tetapi firman-Nya kekal. Kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi menjadi sandaran di dalam hidup kita. Kita harus mengumpulkan harta di sorga. Karena harta dalam dunia bisa rusak, bisa dicuri, dan bisa dibongkar. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita jaga hati. Jangan sampai keinginan untuk memperoleh kekayaan menguasai hati dan pikiran. Biarlah kita mencari harta yang kekal, yaitu firman Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Biarlah kita tetap taat dan setia, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami ada karena kehendak daripada Tuhan. Sebab itu kami ingin melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada.
berkatilah jasmani maupun rohani. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan tolong. Yang menghadapi masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang menghadapi masalah rumah tangga, Tuhan menolong. Yang menghadapi masalah pribadi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kiranya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami akan akhiri program doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.